Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisana Intan Cahaya Lucia dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0539969977 dari UT daerah, yaitu UT Malang. Jadi di tugas 2 kali ini, pelajaran struktur data, kita disuruh buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Yang nomor 2 juga sama, tapi bedanya menggunakan counting sort ya. Kemudian kita masuk ke di sini. Di sini kita udah ada sebuah program yang menggunakan merge sort. Jadi di sini ada fungsi untuk menggabungkan bagian array. Untuk menggabungkan bagian array di sini kita ada ini ya, ada N1 dan juga N2. Kalau N1 itu panjang array kiri, kalau N2 itu panjang array kanan. Kemudian di sini kita ada membuat array sementara. Tujuannya agar data bisa diolah tanpa merusak array asli ya. Kemudian di sini kita gabungkan dalam urutan menurun. Contohnya seperti ini. Kemudian ini inti dari merge sortnya. Kondisi ini menggabungkan penjelasan tapi salah. Nah, di sini kita gabungkan dalam urutan menurun ya. Urutan menurun di sini ini inti dari merge sortnya. Karena descending, kondisi menggunakan seperti ini. Untuk L, kalau nilainya lebih besar, masukkan ke array hasil. Kalau R, nilainya lebih besar, masukkan ke array hasil ya. Setelah itu kita menyalin sisa elemen. Ini elemen yang sudah kita salin tadi. Kemudian kita salin sisa elemen jika ada. Nah, kemudian di sini kita ada fungsi utama untuk melakukan merge sort. Di sini. Kemudian untuk penjelasannya di sini mengecek apakah array masih bisa dibagi. Kalau left, ini sih caranya ngomong. Nah, kalau left right di sini bisa dipotong, masih bisa dipotong 2.
left right di sini, left right. Di sini ada fungsi utama untuk melakukan merge sort yang membagi array menjadi dua, ya. Di sini. Nah, mengecek apakah array masih bisa dibagi. Kalau left right gini masih bisa dipotong dua. Terus mencari nilai tengah, min, array dipotong menjadi dua bagian. Terus rekursi bagian kiri ada ini. Nah, ini rekursi bagian ini rekursi bagian kiri, kemudian yang ini rekursi bagian kanan. Terus gabungkan fungsi merge seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita ada main metodenya ya. Main method. Ini untuk data awalnya ada nilai-nilai minimal 8 elemen tadi. Kita disuruh memasukkan 8 elemen, ada 45, 12, 78, 34, 56, 89, 23 dan juga 67. Kemudian menampilkan data sebelum diurutkan. Di sini kita ada sistem outprint, ini ada num. Kemudian memanggil merge sort. Di sini ada untuk memanggil merge sortnya. Setelah itu menampilkan hasil urut dari descendingnya. Kita run dulu. Nah, ini hasil dari kitarannya ya. Data sebelum diurutkan itu seperti ini. Angkanya tidak urut dari 45, 12, 78, 34, 56, 89, 23 sama 67. Setelah diurutkan itu hasilnya seperti ini, dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ini untuk penjelasan merge sort. Kemudian di sini kita ada counting untuk soal nomor 2 tadi ya. Untuk soal nomor 2-nya tadi kita udah buat juga pemrogramannya. Jadi kalau untuk counting di sini mencari nilai maksimum seperti ini. Kemudian counting sort membutuhkan nilai maksimum untuk menentukan ukuran array. Kode ini melakukan pengecekan semua elemen dan mencari angka terbesar. Kemudian di sini kita ada array untuk menghitung frekuensinya. Ini ya. Array count yang ini digunakan untuk menyimpan berapa kali setiap angka muncul. Kemudian ukuran max plus 1 ini. Karena misalnya nilai max 89, maka perlu indeks 0 sampai dengan 89. Di sini kita ada mengisi count-nya ya. Untuk mengisi array count, setiap nilai dalam ARR akan menambah 1 pada indeks yang sesuai. Contoh, jika ada angka 45, maka count-nya di dalamnya ada 45. Bertambah 1. Terus di sini kita juga menyiapkan array output. Oh, tadi yang ini ya. Menyiapkan array output, yaitu yang ini.
Output akan menyimpan hasil akhir yang sudah terurut descending. Kemudian indeks digunakan untuk posisi pengisian array. Yang ini yang indeks digunakan untuk pengisian array output. Kemudian kita mengisi outputnya untuk descending mulai dari nilai terbesar. Bagian ini yang membuat urutannya dari terbesar ke terkecil. Ya. Kemudian kita langsung ke fungsi mainnya. Di sini kita ada datanya minimal 8 elemen. Angkanya kita buat sama seperti yang tadi ya. Nah, kemudian ini menampilkan array sebelum diurutkan. Nah, setelah itu memanggil fungsi counting sort yang ini. Mengurutkan data menggunakan counting sort. Nah, setelah itu menampilkan hasil dari sortingnya. Kita run untuk hasilnya di sini. Untuk hasilnya kita run. Nah, ini untuk hasil sebelum diurutkan, dan ini untuk hasil setelah diurutkan. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah maupun ada yang sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.